الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم muhtadun. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga kepada siapa saja yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada amalan-amalan ringan tetapi berpahala besar. Salah satu tanda kesempurnaan agama Islam adalah penghargaannya yang luar biasa terhadap amalan atau perbuatan sederhana. Semisal membaca basmalah, membuang duri di jalan, atau menjenguk orang sakit. Terhadap amalan-amalan yang ini kadang dianggap remeh, ternyata Allah menyelipkan beragam keistimewaan dan keutamaan, bahkan menjaminkan surga bagi pelakunya. Ada beragam amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan untuk meraih keutamaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik melalui amalan-amalan ringan dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun melalui harta benda, atau melalui amalan-amalan ringan terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itulah di kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Amalun Yasirun wa ajruhu kabirun, yakni adalah amalan-amalan yang super ringan, amalan-amalan yang sederhana tetapi dampaknya berpahala besar. Nah, amalan-amalan ringan, amalan sederhana yang dampaknya atau pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama adalah at-tauhidullah, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu adalah mengesahkan Allah baik dalam rububiyahnya maupun dalam uluhiyahnya. Di dalam rububiyahnya
meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta atau khaliq. Tidak ada pencipta selain Allah. La khaliqa illallah. Meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada semua manusia, kepada makhluk yang ada di alam ini. La raziqa illallah, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Termasuk dalam hal hidup dan mati, tidak ada yang bisa menghidupkan dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali adalah Allah. Meyakini juga bahwa alam ini ada yang mengatur. La mubaddira ilallah, tidak ada yang mengatur jagat raya ini kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hendaklah betul-betul kita yakini, kita imani. Di dalam hal uluhiyahnya, di dalam aspek peribadatannya, hendaklah kita beribadah semata-mata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah dalam bentuk doa, dalam bentuk isti'anah minta pertolongan, dalam bentuk isti'adzah minta perlindungan, ataukah bernazar, kemudian istighosah minta pertolongan kepada Allah dalam situasi yang sangat genting sekali. Itu harus ditujukan kepada Allah semata. Juga di dalam hal menyembelih, tidak boleh kita menyembelih berkurban yang ditujukan kepada selain Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fatihah, kita semua setiap hari membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, kemudian apa faedah daripada tauhid ini? Min fadhailit tauhid. Dan di antara faedah-faedah tauhid, orang yang mentauhidkan Allah maka wajib baginya adalah surga, diharamkan baginya neraka. Allah akan menjamin keamanan di dunia dan di akhirat. Allah pun juga akan memasukkannya ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, An Sulaimi bin Amir, sami'tu Abu Bakrin radhiyallahu an yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhruj fanadi fin nas, man saida ala ilaha illallah wajabat lahul jannah. Hadis berasal dari Sulaim bin Amir, bahwa ia mendengar dari Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, ukhruj fanadi finnas, keluarlah kalian dan serukan kepada manusia, serukan di tengah-tengah manusia agar mereka mengucapkan man syahida, agar mereka mengucapkan dengan lafaz la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Man syahida ala ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat mempersaksikan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah
ilallah kecuali Allah, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Qala, berkata Abu Bakar, fa kharajtu falaqiyani Umar bin Khattab. Umar berkata bahwa aku keluar untuk menemui Umar bin Khattab. Faqala, kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, malaka ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, apa yang terjadi? Fakultu, kemudian aku berkata, Abu Bakar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, ukhruj fanadi finnas, keluarlah dan serukan di tengah-tengah manusia, man syahida alla ilaha illallah wajabat lahul jannah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Qala Umar ibnul Khattab, lantas Umar bin Khattab itu mengatakan, irji ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, coba kamu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, fa ini aqafa ayatakilu alaiha, saya khawatir ya, jangan-jangan orang-orang nanti akan menggantungkan dengan kalimat itu. Jadi cukup dengan modal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ya, cukup dengan itu dan tidak mau beramal. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian Abu Bakar kembali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ma raddaka ya Abu Bakar, kenapa kamu kembali? Kemudian fa akhbartuhu biqauli Umar, kemudian aku mengabarkannya dengan ucapan Umar. Umar mengatakan bahwasanya kalau itu kalimat itu disampaikan kepada orang-orang hanya modal dengan mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah, wajib baginya surga. Saya khawatir, kata Umar, saya khawatir jangan-jangan orang-orang nanti nggak mau beramal, hanya mengandalkan la ilaha illallah saja. Kemudian setelah dilaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kemudian faqala, Rasulullah mengatakan, shadaqah, benar bahwa Umar itu benar. Maksud Nabi itu ketika mengucapkan persaksian asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang dimaksud itu sertai dengan amalan. Ya, termasuk dengan kewajiban-kewajiban, diantaranya adalah sholat, ya, sholat 5 waktu, termasuk puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain. Tidak hanya dengan modal kalimat tauhid saja. Itu yang dimaksudkan. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata kalimat tauhid ini disertai dengan amal akan membawa seseorang masuk surga. Kemudian fadilah yang berikutnya, hadis berasal dari Ubadah bin Samit ya. Qala, berkata Abdullah bin Samit, Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, haramallahu alaihin nar, maka haram baginya ya, neraka. Artinya tubuhnya tidak akan tersentuh dengan neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini ternyata dasarnya seperti itu,
ketika kita mengikrarkan diri untuk mentauhidkan Allah, ya, baik tadi dalam aspek rububiyahnya maupun dalam uluhiyahnya. Nah, kemudian fadilah yang ketiga terkait dengan keutamaan tauhid ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia bercerita, dia mengabarkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marratin." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari dia mengucapkan mi'ata marratin 100 kali. Apa pahalanya? Kanat lahu adla asri riqabin. Maka pahalanya sama dengan ia memerdekakan 10 budak. 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan ditulis baginya 100 kebaikan. Wa mukhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan kemudian dihapus 100 kejelekan. Wa kanat lahu khirzan minasyaiton yaumahu dzalika kata yumsi. Dan bacaan tersebut sebagai pelindung dari godaan setan pada hari itu, ya, di hari itu sampai petang hari. Jadi ketika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kita di bawah perlindungan Allah dari godaan setan pada hari itu sampai petang hari. Di samping itu pahalanya sama dengan membebaskan 10 budak. Kemudian ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100 kejelekan. Walam ya'ti akadun bi afdala mimma ja'a bihi illa akadun amala aksaru min dzalika. Tidak seorang pun yang melakukan amalan yang lebih baik daripada yang telah ia lakukan, kecuali seseorang yang membaca lebih banyak darinya. Artinya kalau itu dibaca lebih dari 100, maka itu lebih baik. Nah, ini amalan-amalan yang ringan, yang sederhana, tetapi membawa pahala yang besar. Nama sirul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang mentauhidkan Allah ini akan diberikan petunjuk di dunia, ya, dan dijamin aman dari siksa Allah, yakni siksa di akhirat atau siksa pada hari nanti, siksa pada hari kiamat, kemudian mendapatkan ampunan dan dimasukkan ke surga. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesirikan. Bizulmin, yang dimaksud zalim di situ adalah kesirikan. Karena ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah di antara kita ini
mana mungkin pernah tidak berbuat zalim, kata para sahabat. Kemudian lantas Nabi menjelaskan yang dimaksud dengan zalim itu adalah kesyirikan. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Ini cukup berat sekali, tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan, apalagi di saat sekarang ini kesyirikan merajalela. Ya, ini. Nah, orang yang demikian itu apa? Akan mendapatkan pahala, yakni adalah ulaika lahumul amnu. Mereka itu adalah akan mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keselamatan. Ya, apakah keselamatan dunia dan juga keselamatan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka itu juga akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada 4, ya, setidak-tidaknya ada 4 terkait dengan fadilah mentauhidkan Allah. Nah, sebetulnya di dalam kitab Amalun Yasirun wa Ajruhu Kabirun ini hadis-hadisnya banyak, ya. Insyaallah lebih daripada 8 hadis. Namun demikian saya bacakan hadis-hadis yang pokok, yang penting terkait dengan masalah fadilah mentauhidkan Allah. Jadi ini adalah sebagian dari amalan yang yasir, amalan sederhana tetapi pahalanya besar. Jadi yang pertama, bahwa orang yang mentauhidkan Allah sebagaimana dalam hadis tadi wajib baginya masuk surga. Tentunya harus diiringi dengan amalan. Yang kedua, haram baginya neraka. Artinya haram tubuhnya menyentuh neraka. Kemudian juga dijelaskan faedah dari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pada hari, ya, pada hari, maka baginya akan mendapatkan pahala sama dengan memerdekakan 10 budak. Dihapus 100 keburukan, ditulis 100 kebaikan, dan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari godaan setan pada hari itu sampai pada petang hari. Siapa yang melakukan lebih dari 100 itu, maka itu lebih baik. Dan yang terakhir, siapa yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan petunjuk di dunia, aman dari siksa Allah di hari kiamat, akan diampuni oleh Allah, dan akan dimasukkan ke surga. Demikian saya kira untuk kajian Ramadan menjelang berbuka pada sore hari ini. Ini masih bagian 1 membahas terkait dengan kitab Amalun Yasir wa Ajruhu Kabir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.